Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pekom, selamat datang di Pope, Podcast Pekom Season 2. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa ya untuk klik like, komen, subscribe, and share juga ke teman-teman semua nih. Dan jangan lupa boleh banget nih buat nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk podcast-podcast selanjutnya dari Podcast Pekom. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ilham selaku host pada podcast kali ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang selalu menjadi topik bahasan, yaitu tentang kepemimpinan dengan tema menjadi pemimpin muda itu mudah loh. Tentunya saya tidak sendiri dalam pembahasan ini. Kita sudah mengundang salah satu dosen dari Pendidikan Ekonomi FKIP Huamka sekaligus alumni dari Himapekom yang tentunya keren banget nih, yaitu Baba Sugi. Halo, Mbak. Halo Ilham, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas undangannya dari program studi Pendidikan Ekonomi melalui himpunan mahasiswanya pada acara podcast kedua kita hari ini ya, mengenai kita bahas tentang kepemimpinan. Oke. Kalau boleh tahu gimana nih, Mbak, kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Dan juga kesibukan akhir-akhir ini apa nih, Mbak? Kalau akhir-akhir ini ya karena selain menjadi dosen di Pendidikan Ekonomi, Bapak juga diamanahkan untuk menjadi sekretaris Pusat Pembinaan Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni atau P3K Huamka. Hari ini ada beberapa program ya dari kegiatan Belmawa yang sedang kita direct. Insya Allah sih bisa menghadirkan prestasi untuk mahasiswa Huamka hari ini. Wah, keren banget nih. Nah, Mbak, boleh nih untuk menyebutkan profil Baba terlebih dahulu nih sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut. Oke, apa yang Ilham pengen dari profil Babanya? Nah, mungkin Baba bisa memperkenalkan diri, terus juga tempat kerja, jabatan, terus alumni tahun berapa gitu, Mbak. Oke, baik. Yang pertama nama lengkap dulu ya. Ya. Nama lengkap ini agak Jawa namun logat Baba Betawi banget. Nama Sugiono ya, lahir di Jakarta. Kemudian lulusan Huamka tahun 2014. Masuk 2010, lulus 2014. Kemudian melanjutin studi S2-nya di UNS dan sekarang lagi ongoing lagi di UNS. Kemudian kalau sekarang aktivitasnya apa? Seperti yang tadi disampaikan di P3K Huamka menangani kemahasiswaan dan juga regulernya sebagai dosen. Wih, keren banget nih apa yang lagi dijalanin sama Baba, sangat produktif gitu. Nah, Mbak, mungkin kita bisa langsung masuk kali ya ke pembahasan lebih lanjut. Untuk pertanyaan pertama nih, Mbak, saya mau nanya, kalau menurut Baba, leadership atau kepemimpinan itu apa, Mbak? Oke, kalau kita berbicara leadership dan kepemimpinan, kita pisahin dulu nih antara pimpinan dengan memimpin. Oke, kalau pimpinan itu kita lebih ke arah orangnya ya. Kita sebagai pimpinan, tapi kalau memimpin itu bagaimana kita sebagai cara atau pola kita memimpin teman-teman kita atau organisasi kita atau keluarga kita atau bahkan diri kita sendiri. Nah, kalau di sini saya ingin mengutip sedikit kalimat dari Buya Hamka ya. Nah, ini kan kampus kita di Huamka dan saya juga tadi sempat membuka buku ensiklopedia Buya Hamka. Beliau menjelaskan bahwa pemimpin adalah memimpin supaya tegak, membimbing supaya dapat berjalan, memapa supaya tidak terjatuh, atau menarik naik jika sudah tergelincir jatuh, tegak ke muka kalau bahaya mengancam. Nah, di sini bisa diartikan bahwa memimpin itu bisa dikatakan, kalau tadi Ilham menyatakan bahwa menjadi pemimpin muda itu mudah, itu tidak semudah itu nampaknya. Kita perlu merefleksikan diri dalam-dalam bagaimana kita memimpin diri kita sendiri terlebih dahulu dan bagaimana kita siap menjadi orang yang memapa, menarik dan juga mendorong, memotivasi teman-teman kita yang kita pimpin. Kenapa sih leadership itu penting, Mbak? Karena terkadang itu kita mending ngikutin aturan yang udah ada gitu, karena lebih nggak pusing gitu buat mikirin hal-hal yang berat gitu, Mbak. Oke. Kalau bicara kenapa sih leadership atau kepemimpinan ini menjadi penting ya. Yang pertama, kita harus pahami dulu frame ya, bahwa sekurang-kurangnya kita itu memimpin diri kita pribadi, diri kita sendiri. Nah, setiap kita yang ada di dunia ini ketika kita diberikan amanah, kita harus bertanggung jawab.
seperti halnya ketika orang tua kita memberikan amanah kita untuk studi di kampus ini, ya salah duanya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi amanah dari orang tua kita. Nah kemudian juga kita sekurang-kurangnya akan memimpin skup yang kecil, misalkan seperti di sini ada himpunan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi ya. Kita jadi ketua hima, kita menjadi anggota hima. Ketika kita menjadi anggota pun kita harus bisa memimpin. Bagaimana memastikan bahwa kontribusi kita di dalam lembaga ini tuh bisa menjadi baik. Nah titik tekannya adalah kalau kita menjadi leader itu kenapa menjadi penting, yang paling titik tolak yang harus kita sadarkan adalah kita memiliki amanah di situ dulu. Nah ketika kita diberikan amanah, kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Gitu Ilham. Oke, Mbak. Nah bener banget tuh Mbak. Kan dalam lingkup terkecil tuh kan gini Mbak, karena kan tiap orang itu pemimpin minimal ya buat dirinya sendiri. Right. Nah jadi kita nggak bisa mendefinisikan kalau kepemimpinan itu cuma terbatas struktural gitu Mbak. Tuh. Jadi kan sesuai dengan hadis gitu kan, dengan kayak kulukum ro'in, yang setiap orang itu adalah pemimpin gitu. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati gitu. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin gitu. Nah mungkin untuk selanjutnya nih Mbak, Bapak bisa sharing pengalaman Bapak menjadi pemimpin gitu, dan mungkin kepemimpinan Bapak gitu. Oke. Ini kalau kita berarti nostalgia zaman dulu gitu ya. Oke ya. Yang pertama, untuk menjadi seorang pemimpin itu tidak instan, yang sifatnya wah langsung lahir bisa menjadi seorang pimpinan ya, kecuali tertentu ya memang bisa menjalankan hal tersebut. Tapi kalau misalkan Baba merefleksi apa yang Baba pelajari selama di lingkungan mahasiswa khusus yang melatih kepemimpinan dari lingkupan hima, kita lurusin dulu nih ya. Kalau dulu tuh Baba bukan di Hima Pekom ya, dulu namanya Hima PIPS ya, masih berbasis jurusan. Nah di situ juga sebetulnya nggak nyangka gitu kalau kita harus mesti aktif di dalam lembaga, tapi akhirnya ketagihan. Di semester 1 sama sekali tidak memiliki orientasi apapun mengenai lembaga mahasiswa. Sampai pada akhirnya di himpunan itu berproses, kita berkenalan dengan baik itu alumni, dimisioner, dan kemudian juga di dalamnya kita ikut pelatihan baik yang kepemimpinan tingkat dasar, kemudian juga pendekatan kepemimpinan yang lain di dalamnya, sampai akhirnya di tahun 2010 masuk 2011 diminta menjadi ketua bidang. Dulu tuh ada namanya ketua bidangnya sosial dan masyarakat. Nah kemudian berproses lagi di dalamnya. Hima kalau ikut jenjang pengkaderan selanjutnya disebutnya LKTM ya. Ikutlah itu LKTM. Menjadi bagian tiket untuk masuk ke arena BEM fakultas. Ya alhamdulillah di masa itu diberikan amanah ya untuk memimpin menjadi ketua BEM FKIP UHAMKA. Nah selanjutnya kembali di setiap lembaga itu pasti banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau misalkan di himpunan mahasiswa kita hanya mengurusi 3 prodi di masa itu karena masih bentuknya adalah jurusan. Kemudian menjadi lebih kompleks ketika kita mengurus 12 lembaga ya kan. Nah di era Baba itu pertama kali tuh hima prodi itu berjalan. Wah itu menjadi sebuah hal challenge di masa kepemimpinan saat itu, mengingat nggak ada role model lah bahasanya, awalun. Benar. Ketua BEM FK pertama yang harus menjalankan memimpin 12 prodi sekaligus. Kemudian ya akhirnya yang pelajaran yang pertama yang bisa diambil di situ adalah bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain. Wah dengan 12 hima pasti kompleks sekali tuh, setiap hima memiliki memiliki perspektif yang lain, sampai pada akhirnya kita di BEM fakultas harus bisa mengakomodir semua kepentingan dari teman-teman. Nah itu yang kedua ya, pengalaman organisasi. Yang terakhir di UHAMKA itu ikut yang namanya LKTL sebagai salah satu bagian untuk melanjutkan jenjang karir ke BEM universitas. Nah itu juga menarik juga Mas Ilham di masa itu, karena bisa jadi memang ada sedikit banyaknya penurunan ya
minat dalam berlembaga. Siapa sih yang mau berlembaga gitu kan? Ngurusin mahasiswa dibayar enggak gitu kan ya, masih harus ngerjain pagi siang sore malam, kadang nggak ada waktu untuk diri sendiri ya, tapi nggak apa-apa, di situ kita belajar. Nah, duet lah dengan teman FT Fakultas Teknik waktu itu, Mas Tirta Anhari. Nah, kita di sini ada Presma dan saya membantu beliau menjadi wakil presiden mahasiswa. Nah, di situ juga masih challenging lagi, gimana kita bisa harus mengembalikan kepercayaan lembaga mahasiswa gitu kan. Di masa itu memang perlu beberapa perbaikan dan alhamdulillah kita bisa menjawab hal tersebut. Dan challenge-nya lagi, biasanya Presma sama Wapres nggak bisa lulus tepat waktu. Wah, itu tuh yang menjadi apa ya, stereotipe gitu. Aktivis itu pasti lulusnya lama, nggak mungkin tepat waktu. Dan alhamdulillah di masa itu ya berkat kita sama-sama belajar, sama-sama mencoba mengambil hikmah antara organisasi dengan akademik, alhamdulillah lancar, balance, lulus tepat waktu berdua di masa yang sama. Gitu Ilham, itu sedikit pengalaman aja sih. Nah, Masya Allah banget nih teman-teman pengalaman dari Baba. Mulai dari Hima sampai ke BMF, terus juga ke BEM Univ, terus juga bisa lulus tepat waktu gitu. Dan walaupun ngurusin banyak lembaga dan mahasiswa, tapi tetap kuliah nomor 1 gitu kan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak, nggak kalah menarik dari pertanyaan sebelumnya. Kan banyak juga nih, Mbak, mahasiswa yang kuliah datang terus pulang gitu, kemudian ngerjain tugas. Nah, itu bagaimana sih, Mbak, cara mereka mengasah jiwa kepemimpinannya gitu? Oke, baik. Yang pertama kita harus pahami teman-teman ya, bahwa setiap orang itu memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Nah, maka kalau saya lebih menggarisbawahi mengambil teori dari Paulo Freire, dia menyebutkan ada 3 jenis kesadaran ya. Yang pertama itu ada kesadaran magis, yang kedua ada kesadaran naif, yang ketiga itu kesadaran kritis. Nah, dari ketiga kesadaran itu kita sedang ada di mana. Nah, ketika kita berbicara belajar, maka kita itu harus ada pada level ketiga, yaitu kesadaran kritis. Bagaimana kita tahu kita sudah tidak memiliki kemampuan, dan di situ juga kita harus dengan optimis dengan segala upaya dan daya yang kita miliki untuk merubah apa yang kita miliki hari ini. Jadi jangan sampai kita berada pada kesadaran magis gitu. Udah tahu kita nggak bisa dan kita nggak tahu. Nah, jadi lebih baik kita harus berada di posisi itu terlebih dahulu. Kalau dari saya seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita tahu udah nggak bisa, ya udah pasrah aja. Nah, maka di titik tolaknya, kalau belajar kepemimpinan itu harus dimulai dari mana, kita harus paham dulu siapa sih diri kita gitu. Sampai pada akhirnya ketika kita tahu diri kita itu siapa, dan itulah awal dari kebijaksanaan. Betul. Gitu sih ya. Oke, Mbak, siap. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Jadi bukan berarti nih kayak mahasiswa yang hanya kuliah pulang terus malah nggak bisa mengasah jiwa kepemimpinan mereka gitu. Karena balik lagi kan ke poin tadi, bahwasanya setiap orang itu adalah pemimpin, walaupun hanya untuk dirinya sendiri gitu. Nah, Mbak, mungkin untuk selanjutnya nih, Mbak, gimana sih potensi anak zaman sekarang gitu dalam memimpin? Menurut pandangan Mbak, nih kiranya gimana? Oke ya, kalau kita berbicara hari ini, nah ini kompleks ya sebetulnya, Saudara Ilham ya. Kalau kita berbicara kepemimpinan hari ini, tantangannya itu sangat luar biasa. Yang pasti ada beberapa hal, sedikit membagi perspektif bahwa hal yang dibutuhkan oleh pemimpin kita hari ini, terutama anak-anak muda, yang pertama itu harus memiliki tujuan yang jelas, keinginan yang jelas, dan dia memiliki target yang jelas, sehingga ketika dia memiliki visi yang jelas, dia bisa membawa semua anggota kelompoknya, semua anggota organisasinya ke sebuah tujuan yang memang bisa sudah disepakati bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih ke arah simple gitu, simple, langsung to the point. Kalau ngambil kesimpulan atau ketika mengambil keputusan, dengan segala pertimbangan yang ada, dengan segala masukan-masukan yang ada, itu perlu diputuskan secara tegas.
Jadi kalau bahasa anak sekarang nggak manyang-menyeng gitu. Jadi langsung set, ini kesimpulannya, ini keputusannya diambil secara tegas. Ini yang akan kita jalani. Terus yang ketiga, ini ada sebuah hal yang menjadi penting juga, yaitu adalah seimbang. Ini kita harus tahu nih kapan harus ngegas, kapan harus ngerem. Benar. Ya gitu ya. Kalau kita ngegas terus itu bahaya. Bisa nabrak, Pak. Bisa nabrak kita. Iya. Jadi kita juga harus tahu kapan kita harus memposisikan diri, kita harus ngerem. Kita juga di dalam sebuah organisasi nggak selalu melulu namanya kita itu harus menjadi orang yang tegas. Kita juga perlu cair bersama anggota-anggota kita, sehingga akhirnya anggota-anggota kita juga bisa merasakan bagaimana kondisi lembaga kita hari ini, bagaimana kondisi organisasi kita hari ini. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, yang paling penting hari ini itu menjadi seorang organisatoris atau seorang pemimpin itu harus rendah hati. Kita itu harus mampu, kalau dalam bahasa Jawanya mungkin harus ngomong gitu ya. Harus ngomong itu harus bisa mengayomi betul-betul gitu. Harus bisa mengakomodasi semua, tidak semua mungkin ya, mengakomodasi masukan-masukan dari teman-teman kita, sampai pada akhirnya mereka juga merasa terfasilitasi, mereka merasa diayomi oleh kita sebagai seorang pemimpin. Yang terakhir nih, ini saya belajar dari Pak A.R. Fahrudin ya, di dalam bukunya dia memberikan amanah bahwa ketika kita diberikan amanah, jalankan itu dengan baik, dan setelah kita menjalankan amanah, letakkan amanah itu ada di atas tangan kita. Kalau ada yang mau ambil silakan diambil. Jadi kita jangan ambisi sama yang namanya jabatan. Dan kita juga jangan ambisi sama yang namanya mungkin teman-teman nyebutnya post power syndrome gitu ya. Wah, masih ngungkit-ngungkit aja apa yang menjadi pencapaian di masa lalu. Nah, itu kalau bisa sudah tidak perlu lagi. Nah, itu sih perspektif dari Baba ya mengenai bagaimana sih pemimpin di zaman sekarang. Oke, Mbak. Nah, ya langsung selanjutnya nih, Mbak. Mungkin jiwa kepemimpinan seperti apa yang harus diasah gitu sama anak zaman sekarang gitu. Oke, seperti apa yang harus dimiliki oleh anak-anak sekarang ya yang perlu diasah. Yang pertama itu ada istilah kita itu juga harus disenangi terlebih dahulu. Nah, kalau kita udah disenangi, orang lain itu pasti akan percaya sama kita. Kemudian yang kedua, ada sebuah pesan yang menyebutkan bahwa lakukan yang benar dan belajarlah. Jadi modal untuk menjadi pemimpin itu nggak lebih dari yang belajar, terus belajar. Kalau kita mau sukses dan terhormat, kita harus tambahkan ilmu kita dan lakukan segala sesuatu dengan benar. Itu aja dulu, belajar dan lakukan dengan benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, harus kuat nih, namanya pemimpin. Wah, ya kan? Iya. Pemimpin itu kalau nggak kuat, kacau. Nah, jadi itu harus siap mental, sehingga ada sebuah filosofi bahwa memimpin itu seperti kain sarung. Nah, kita nih sebagai pemimpin udah jadi kain sarung ya, dan kita udah menyiapkan diri. Nah, kalau kain sarungnya bolong, orang-orang yang di dalamnya akan membantu kita. Dia yang akan membantu menambal. Jadi kita harus memiliki modal yang lebih besarnya dulu. Jangan sampai kita nggak punya modal apapun. Makanya di sini pemimpin itu harus kuat dan dia memiliki kompetensi yang lebih. Sehingga ketika ada orang lain yang hadir, itu sifatnya lebih membantu dia. Bukan dia yang mengandalkan orang lain. Kayak gitu. Itu yang ketiga tuh. Yang keempat, pemimpin itu juga harus tahu bagaimana caranya mengajak dan memerintah. Terkadang punya gagasan, wah luar biasa hebat, tapi ketika dia mengajak, orang lain belum tentu bisa menerima gagasannya dia. Mungkin cara mengajaknya yang salah, mungkin cara berbicaranya yang salah. Makanya di sini ketika kita berbicara, ketika kita mengajak, itu juga ada seninya. Jadi nggak mungkin kan, Om, kerjain nih, dianya lagi santai gitu, dianya tidak mencontohkan. Nah, itu yang lebih parah itu jangan kayak gitu. Satu ucapan itu, mohon maaf, 1000 ucapan akan kalah sama yang namanya satu tindakan. Nah, itu yang paling penting tuh. Terus kemudian yang kelima nih, seorang pemimpin itu juga harus memiliki yang namanya kekuatan atau keinginan yang kuat. Nah, jadi ada passion di dalam diri dia ketika dia memiliki visi, dan itu bagaimana cara dia mewujudkan
visi tersebut. Keinginan yang besar itu dia akan mengalahkan berbagai macam kesulitan. Kalau kita punya niat, kuatkan niat, maju aja terus. Selebihnya kita serahin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Dia yang menggariskan takdir kita, kan gitu ya. Kita juga nggak boleh sombong mentang-mentang kita kuat, kita lupa akan kekuasaannya. Terus kemudian ini kurang lebih ada 9 ya, ada 9 perspektif. Yang keenam, kita itu juga harus cerdas dan kuat. Tadi kan di atas kita udah bilang ya, bahwa pemimpin itu dia harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuannya. Betul. Terus juga harus cerdas, sehingga di situ efeknya memiliki kecerdasan. Kecerdasan ini fungsinya buat apa? Buat kita menengok, wah di depan ada apa nih? Kalau ada ranjau kita minggir. Gitu. Nah itu yang kurang lebih kecerdasan itu kita bisa pergunakan. Terus kemudian kita juga harus kuat. Akhirnya kalau misalkan mungkin teman-teman bisa melihat atau pernah mendengar filosofis, ada 3 hewan yang dibicarakan di ada 3 hewan yang dibicarakan dalam satu statement tersebut. Ada rubah, ada singa, dan yang terakhir itu ada serigala. Nah 3 hewan ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya kan? Singa dia kuat, tapi dia secara kecerdasan atau secara antisipatif itu kurang karena kecerdasan, karena kekuatannya dia. Rubah dia bisa dikatakan dia memiliki kecerdasan, dia tahu. Nah, tapi bagaimana rubah itu tapi dia takut sama serigala. Sampai akhirnya kita itu perlu yang namanya sikap seperti rubah. Dia mampu melihat ada ranjau ya, dia harus bisa minggir. Tapi kita juga harus memiliki sikap seperti singa. Yang artinya kita memiliki kekuatan sampai pada akhirnya orang melihat kita itu juga disegani. Nah, itu yang kemudian juga untuk terkait kepemimpinan kita juga harus mampu membaca yang namanya peluang, tapi bukan yang pragmatis. Kita di sini lebih ke arah harus mampu membaca yang namanya ada sebuah kesempatan. Terkadang ini seseorang itu memiliki kemampuan tapi dia nggak memiliki kesempatan gitu. Itu yang menjadi titik perhatian kita ya. Tapi akan menjadi bagus ketika dia memiliki kemampuan dan dia juga memiliki sebuah kesempatan. Akhirnya dia bisa mengeksplor diri yang lebih besar. Nah itu yang akhirnya menjadi sebuah hikmah. Kalau di refresh ke 2010 itu kepengen banget sebenarnya masuk ke kampus A, B, C, D. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, apa iya ya kalau gue dulu masuk ke kampus itu bisa yang namanya mengembangkan diri, mengeksplorasi, menjadi ketua bidang, terus menjadi ketua fakultas, menjadi wakil presiden, itu belum tentu. Nah terus kemudian yang ke-8 nih, mungkin ini yang terakhir aja kali ya. Yang ke-9 juga penting. Ke-8 dulu. Ada istilah kata risk never sleep. Resiko itu nggak pernah tidur. Nah, apapun ketika kita ambil sebagai pemimpin itu pasti ada resikonya. Baik buruknya keputusan yang kita ambil itu pasti ada resikonya. Menjadi pemimpin itu harus siap menjadi tidak populer. Itu yang harus dipahami teman-teman. Untuk menjadi pemimpin itu terkadang kita harus siap menjadi tidak populer. Karena terkadang keputusan kita dianggap tidak bisa mengakomodir kepentingan orang lain. Tapi setelah keputusan itu dijalankan dan kita sepakati, itu yang harus kita jalani. Kayak gitu. Nah yang terakhir nih, yang ke-9, untuk menjadi seorang pemimpin sekarang sebisa mungkin bukan sebisa mungkin, tapi bisa dipastikan jangan silau sama yang namanya pujian. Nah, pujian itu juga terkadang menjadi bumerang terhadap diri kita. Kita selalu dipuji sampai akhirnya kita lupa kesalahan kita atau kekurangan kita ada di mana sih. Benar Pak, banyak gitu. tuh. Jadi gitu. Ada sebuah quotes juga yang mungkin sampai hari ini menjadi pegangan Baba, itu kritik is a gift. Kritik itu adalah hadiah. Sampai pada akhirnya kalau kita dikritik orang lain ya jangan marah. Berarti kita memang ada yang salah. Nah ketika kita dikritisi itu berarti masih ada orang yang perhatian sama kita. Karena kalau kita ngaca mah ngerasa ganteng aja gitu, padahal wah ini ada bedak celemotan nih sebelah kanan. Kita mah ngerasa ya namanya diri kita kan gak mungkin kita bilang jelek kan. Kita pasti selalu perlu yang namanya tanggapan atau masukan dari orang lain. Mungkin itu Ilham ya yang perlu kita perhatikan poin-poinnya. Tadi saya menyampaikan kurang lebih ada 9 poin. Teman-teman pelajar. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Buat yang mau coba mulai jadi pemimpin ataupun para pemimpin milenial nih,
Jadi tadi sesuai yang dikutip ada 9 poin yang disampaikan dan itu semua masuk gitu sama kriteria pemimpin zaman sekarang. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Selain jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki oleh anak zaman sekarang, mungkin juga ada ukuran pemimpin yang ideal gitu. Nah, menurut Bapak pemimpin yang ideal itu seperti apa, Mbak? Nah, pemimpin yang ideal hari ini ya, kalau kita berbicara itu sebetulnya tidak ada yang menjadi takaran pasti. Cuma kalau Bapak memiliki sebuah prinsip bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah keteladanan. Nah, jadi kita ketika membicarakan satu hal, kita yang lebih mencontohkan terlebih dahulu. Kalau di awal tadi Bapak bilang 1000 kata itu akan sekalah dengan satu tindakan. Nah, ini yang kita lebih kepengen seperti itu. Jadi pemimpin itu dia lebih mencontohkan, dan ketika dia mencontohkan, kita sebagai makmum, sebagai anggota itu tinggal mengikuti. Seperti itu. Benar. Ini juga nih, Mbak. Kan pemimpin itu biasanya nggak bakalan jauh-jauh nih sama yang namanya permasalahan. Pastinya ada kepemimpinan seseorang menemukan sebuah konflik. Nah, Mbak, menurut Bapak nih, gimana kalau dalam kepemimpinan kita itu kita menemukan sebuah konflik, Mbak? Oke, ya harus diselesaikan kan gitu ya. Iya, itu yang namanya konflik harus diselesaikan. Mungkin caranya gitu, Pak. Caranya ya. Iya. Yang pertama kita harus bisa membedakan mana kepentingan pribadi, mana kepentingan organisasi. Nah, maka di sini kita harus berfokus dulu pada masalah, bukan berfokus kepada kepentingan diri pribadi. Nah, itu yang harus dipisahkan yang pertama. Jadi kita fokus kepada masalah. Karena kalau kita berpikir kepentingan pribadi, di situ akan bias kepentingan. Ingin mempertahankan jabatan atau kita ingin mempertahankan kepentingan diri pribadi kita. Dan itu efeknya apa? Akan mengorbankan kepentingan organisasi. Kemudian mungkin yang kedua, kita bisa berbicara secara terbuka gitu. Terkadang banyak pemimpin juga ya terbuka dalam artian bukan terbuka sepenuhnya terbuka, melainkan kalau memang ada sebuah persoalan itu bisa terkomunikasikan dengan baik. Kayak gitu. Jadi jangan dipendam sendiri. Iya. Nah, kita punya anggota, kita punya perangkat organisasi yang lainnya, itu kita pastikan diajak berkomunikasi dan menyelesaikan serta mendapatkan solusinya. Terus yang ketiga, kalau kita tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, kita berkomunikasi, tanya dengan ahlinya, dan tentunya dia memiliki sifat yang netral. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan masukan-masukan yang positif. Selain kita sudah berkomunikasi dengan yang dipandang ahli dan memiliki pemahaman tentang hal tersebut, kita konsisten. Konsisten nih kuncinya nih. Iya. Dalam menyelesaikan persoalan. Yang terakhir, tentunya kita harus bersikap adil. Nah, adil ini yang menjadi sebuah titik terberat menjadi seorang pemimpin. Bagaimana dia harus bisa memposisikan sesuatu itu berdasarkan porsinya. Adil itu tidak sama rata ya. Benar. Tapi bagaimana dia itu bisa memposisikan bagaimana permasalahan itu sesuai dengan porsinya. Nah, ya, tangkap benar. Gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman semua. Jangan pernah takut nih jika kalian menemukan suatu konflik ketika sedang memimpin. Nah, mungkin itu bincang-bincang kita kali ini ya. Nah, kita udah pilih nih 3 pertanyaan dari Sobat Pekom di Instagram. Mungkin bisa kita lihat ya. Tadi berbicara konflik ya, yang namanya di dalam sebuah organisasi itu nggak lepas tuh. Yang namanya konflik itu akan hadir. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai pemimpin itu harus bisa mengelola konflik tersebut dan menjadikan konflik tersebut justru bukan melemahkan organisasi, tapi malah justru harus menguatkan organisasi tersebut. Oke. Ini Mbak, untuk pertanyaan pertama nih dari Cut Puspita Ani 3. Kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk zaman milenial seperti saat ini? Oke. Kayaknya udah terjawab tadi ya. Yang pertama ada bisa dikatakan nih poin yang paling pertama dan utama itu adalah kita harus bisa dicintai dulu. Dicintai oleh
anggota kita, kalau kita sebagai ya alhamdulillah Baba sudah berkeluarga ya, dicintai oleh anak dan istri kita kan gitu ya. Jadi ketika kita memimpin itu ada kepercayaan dari orang yang kita pimpin. Nah, yang akan menjadi bahaya adalah ketika orang yang kita pimpin itu tidak senang dengan kita. Iya, udah nggak percaya tidak gitu. percaya dengan kita. Nah, itu yang repot. Nah, makanya kalau di lembaga kami itu cenderung kita akan lebih mengedepankan musyawarah. Musyawarah, menanyakan kesiapan siapa atau tidak. Kalau memang siap silakan. Kalau memang tidak siap, siapa yang sekiranya dianggap layak dan siap. Betul. Oke. Nah, mungkin untuk selanjutnya dari Kansa Dianita, izin bertanya, Mbak, apakah jika ingin menjadi seorang pemimpin itu harus punya popularitas? Wah, ini pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap ya, menjelang 2024 ya. Apakah harus memiliki popularitas? Kalau itu ya iya. Tapi sebelum memiliki popularitas, saya ingin meng-highlight bahwa ada dua hal. Yang pertama itu kita harus memiliki kompetensi dulu. Memiliki kompetensi terlebih dahulu. Setelah kita memiliki kompetensi, memiliki kemampuan yang memang mumpuni sebagai pemimpin, dan kita memiliki ketangguhan, resiliensi sebagai pemimpin. Nah, ini juga harus kita pahami gitu. Jadi tidak hanya sekedar populer, tapi kita juga harus siap dengan kompetensinya. Yang kedua, kita harus bisa memastikan ketika nanti kita sudah populer, kita sudah pintar, kita sudah cerdas, kita menjalankan organisasi itu dengan benar. Iya, bukan malah jadi suatu hambatan gitu ya. Bukan menjadi sebuah popularitas doang. Sekarang mau populer gampang, tinggal bikin viral aja. Waduh. Iya kan, tinggal bikin viral. Untuk menjadi viral itu dua hal, bagus-bagus banget, jelek-jelek banget. Selesai sudah. Kan gitu ya. Cuma yang jadi soal ketika kita berbicara kepemimpinan itu, kita mengemban amanah untuk memimpin orang lain. Seperti itu. Nah, maka ada dua hal yang perlu kita highlight. Yang pertama itu memiliki kompetensi. Yang kedua, kita harus bisa melakukan itu dengan benar ketika kita menjalankan. Maka mungkin teman-teman pernah ya berdiskusi dengan Baba, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu nih. Ketika kita ingin memimpin sebuah organisasi, kita harus paham dulu organisasi ini gitu apa sih, bergerak di bidang apa yang menjadi landasan dasarnya, apa yang menjadi acuan yang mendasari mereka bergerak, sampai pada akhirnya kita itu nggak belok-belok. Kayak Hima ranahnya akademik, ya sudah kita fokus ke ranah akademik. Apa yang di dalam ranah akademiknya? Kayak misalnya kita harus berprestasi di dalam bidang akademik ya, yang sering digelorakan itu ada PKM, terus ada PPK Ormawa dan lain sebagainya. Itu jadi jelas ditagihnya ketika ada ranah kita adalah akademik. Oke, kita memiliki prestasi akademik. Jadi jangan sampai ranah kita akademik, ditanya prestasi akademiknya nggak ada. Nah, itu kan jadi kontradiktif ya. Jadi kita seperti nggak paham dengan arah dan tujuan dari kita organisasi tersebut itu seperti apa. Begitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, Mbak, bagaimana cara menyikapi pemimpin yang tidak mau dikritik? Oke. Pemimpin anti kritik nih, Mbak. Anti kritik, kita tunggu aja sampai jabatannya selesai. Aduh. Yang tentunya ya, yang namanya kita mengkritik itu menjadi sebuah keharusan. Karena kalau kita tidak ada yang mengkritik, kita itu akan terjebak pada zona nyaman kita. Makanya tadi tuh Baba pada bagian awal atau pertengahan ya, menyebutkan bahwa kita itu jangan silau akan pujian. Pujian itu justru malah yang akan membuat kita terlena gitu, seolah-olah diri kita mah bener aja terus, padahal ternyata bopeng-bopengnya itu banyak. Nah, betul. Hal tersebut yang perlu kita perhatikan, dan setiap ini juga merupakan karakteristik dari pemimpin ya. Ada yang memang mereka bisa menerima dan mendengar bagaimana masukan dari anggotanya atau dari masyarakat. Ada juga yang memang dia yang seolah menutup mata gitu, dan juga tidak menutup kemungkinan, menutup telinga gitu dengan kritik-kritik yang ada di lingkungannya. Nah, maka itu
harus disikapi dengan bijak. Bijak itu dalam bentuk apa? Bijaksana dalam ucapan dan bijaksana dalam bertindak. Ya, benar. Itu yang menjadi bagian di sini. Kalau dikritik, kita Ya, harus siap dikritik. Maka Baba kembali menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin itu harus siap untuk tidak populer. Karena banyak kadang keputusan kita yang tidak disenangi. Benar. Ya. Karena yang kayak sering kita dengar gitu, Mbak. Ini kan kayak kalau emang berorganisasi atau memimpin itu harus diperluas lagi penerimaannya. Ya. Harus di apa ya, kalau quotes anak-anak sekarang itu dadanya harus lapang. Nah, gak boleh baperan. Gak boleh baperan, punggungnya harus kuat. Ya, biar kalau gendong-gendong yang berat-berat itu kita siap ya. Nah, alhamdulillah nih telah usai bincang-bincang kita hari ini bersama Baba Sugi yang sudah mau sharing dan ngobrol santai bersama kita semua. Nah, Mbak, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement nih, Mbak, dari Baba. Oke, closing statement dari Baba ya untuk hari ini ya. Sebentar. Baba ingin mengutip dari filsuf termasyhur ya, Aristoteles ya. Dia bicara gini, mengetahui diri sendiri adalah awal dari sebuah kebijaksanaan. Kalau kita berbicara tadi apakah popularitas, itu menjadi bonus. Benar. Nah, tapi kalau misalkan kita harus lebih paham adalah kita harus paham siapa diri kita, mampukah diri kita. Nah, ketika kita sudah merasa paham akan diri kita dan kapasitas diri kita, kita harus, dan ketika kita sudah paham hal tersebut, kita siap mengambil amanah, lakukan itu dengan baik. Benar. Tentunya tidak disertai dengan sifat sombong dan jumawa. Kita harus siap mengambil segala apapun resiko yang mungkin terjadi. Maka di situ dua hal, kecerdasan dan jalankan amanah itu dengan sebaik mungkin. Buktikan setiap omongan atau kritikan dengan kinerja kita. Ya. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak, untuk Baba yang telah mau berbagi ilmunya nih. Saya rasa cukup sekian dari saya, Muhammad Ilham, selaku host pada Pope kali ini. Dengan Baba, apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Oh iya, bagi Sobat Pekom dan yang lagi nonton Pope ini nih, jangan lupa untuk follow akun media sosial Hima Pekom untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami nih. Terima kasih dan sampai jumpa di Pope Podcast Pekom Season 2 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.